Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masalah gugatan di Mahkamah Konstitusi, di mana Anies Baswedan maupun Ganjar bersama timnya menggugat di MK mengenai hasil Pilpres kemarin, di mana dalam Pilpres tersebut diduga terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena itu pihak Anies maupun pihak Ganjar melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja pihak Ganjar maupun pihak Anies punya data, punya fakta, punya bukti sehingga berani melakukan gugatan. Dan disinyalir dalam pelaksanaan Pilpres kemarin memang diduga ada kecurangan. Karena itu keduanya pihak 01 maupun 03 melakukan gugatan. Nah, demokrasi yang dibangun saat ini banyak pihak yang mengatakan ini menurun kualitasnya. Karena demokrasi itu adalah pada dasarnya untuk mencari pemimpin yang terbaik. Nah, kali ini teman, ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Kang Emil atau Ridwan Kamil mengenai pemimpin hasil dari sebuah demokrasi. Kita tonton video yang satu ini. Demokrasi kita itu memilih orang yang disukai, bukan memilih orang yang mumpuni. Untuk disukai nggak usah pintar, nggak usah cerdas, nggak usah mumpuni. Pencitraan aja disukai, dipilih aja. Makanya jangan kaget kalau mindsetnya masih begini. Nanti yang terpilih orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas, tidak bisa bekerja, tapi pintar menarik hati masyarakat dengan tarian-tarian dan pencitraan. Oke. Definisi pemimpin itu adalah pengambil keputusan. Ya, itu bisa. Leader itu definisinya. Dan pemimpin yang baik adalah definisinya mengambil keputusan yang baik. Pemimpin buruk mengambil keputusan yang selalu buruk karena blunder, karena tidak berkapasitas, karena tidak ada dinasehati yang baik. Makanya harus hati. Itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang cukup menarik dari Ridwan Kamil. Jadi seorang pemimpin itu tidak cukup dengan tarian, dengan jogetan. Itu saya melihatnya pernyataan Ridwan Kamil sebelum masuk koalisinya Prabowo Subianto. Namun demikian setelah Kang Emil ini masuk koalisinya Prabowo, ini juga joget. Padahal kemarin disindir oleh Kang Emil atau Ridwan Kamil. Nah, begitulah teman politik yang kemarin itu mengkritisi, kalau sudah bergabung ini membela. Sama halnya seperti AHY. Dulu AHY sebelum masuk di pemerintahan Pak Jokowi mengkritik habis Pak Jokowi. Tetapi ketika dia sudah masuk menjadi menteri, nah ini membela Pak Jokowi. Nah, itulah yang namanya politik yang tidak konsisten. Karena awalnya mengkritik, setelah mendapat jabatan mendukung. Ini kan tidak konsisten namanya. Nah, selain dari Kang Emil, ini juga ada pandangan dari Sekjen PDIP yang memberikan lampu hijau seandainya pihak MK memutuskan untuk memanggil menteri-menteri yang disebut oleh pihak 01, karena 01 minta menghadirkan menteri. Pertama Menteri Keuangan, kemudian Menteri Sosial, kemudian Menteri Erlangga Hartarto, Menteri Zulkifli Hasan dimintai keterangan menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Ini pihak PDIP memberikan lampu hijau, artinya mengizinkan, membolehkan, bahkan mendorong menteri-menteri yang dipanggil MK nantinya ini bisa hadir memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan dia saksikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang TPN Ganjar Mahfud menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan di Pilpres 2024. Seluruh kader PDIP siap jadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Jika diperlukan, menanggapi kubu Prabowo Gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi Jokowi, Hasto bilang tidak mungkin menteri bergerak tanpa arahan Presiden. Seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga habis Oktober itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK-MK.
Nama lain yang juga disebut-sebut bakal dihadirkan jadi saksi di sidang sengketa Pilpres adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ditemui wartawan usai menghadiri acara buka bersama di istana, Sri Mulyani tak merespons apapun terkait apakah dirinya bersedia dijadikan saksi di sidang sengketa Pilpres. Sri Mulyani hanya melempar senyum dan tak mengeluarkan statement apapun. Itu sahabat NJ Channel, kalau kita melihat pihak Ganjar ini setuju dengan usulan dari pihak Pak Anies Baswedan supaya menghadirkan pertama Menteri Sosial, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Erlangga Hartarto, Menteri Zulkifli Hasan, karena ini terkait dalam penyaluran bansos. Dan kita harapkan supaya MK memenuhi tuntutan atau permintaan yang disampaikan oleh pihak 01 ataupun 03 menghadirkan menteri-menteri yang sudah disebutkan tadi. Karena ini akan membuka tabir terkait kecurangan di Pilpres 2024. Karena yang dibicarakan itu kan terkait kecurangan, bukan hanya hasil perolehan suara, tapi terkait kecurangan itu juga perlu diselesaikan agar kualitas demokrasi kita ke depannya ini jauh lebih baik. Kemudian ada hal yang juga menarik teman terkait sengketa ini, ada permintaan dari pihak 01 maupun 03 supaya mendiskualifikasi paslon 02 Prabowo Gibran karena dianggap paslon ini bermasalah dari sisi etika. Ketika keputusan diambil di MK, Gibran itu tidak masuk syarat menjadi calon wakil presiden karena usianya di bawah 40 tahun. Tetapi karena keputusan dari Anwar Osman, akhirnya Gibran bisa masuk menjadi calon wakil presiden. Ini sudah bermasalah di MK. Nah teman, ini juga ada pandangan dari mantan ketua MK teman, Hamdan Zulfa, mengenai diskualifikasi. Kita dengar video yang satu ini. THN ini meminta pemilu ulang dengan Gibran diskualifikasi. Apakah mungkin itu, Prof? Jadi karena itu pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Kalau MK menemukan pelanggaran-pelanggaran krusial ke konstitusi, intolerable pelanggaran, bisa. Tapi kalau dalam hal ini pelanggaran konstitusi yang dimaksud THN Timnas Amin itu pada bagian yang mana nih, Bro? Ada banyak. Ini menarik, di-spill lah, Bro. Jadi lolosnya Gibran berkaitan dengan skenario jangka panjang untuk memperpanjang kekuasaan. Lolos di MK. Gimana caranya lolos di KPU? PKPU itu baru dirubah pada 3 November. Tapi verifikasi itu 25 Oktober. Sudah selesai urusannya semua dan sudah diterima pendaftarannya, baru diverifikasi. Nah, dalam negara hukum, apalagi urusan pemilunya begitu sangat luar biasa, urusan prosedur begini, urusan yang sangat penting, sangat penting, karena ini menunjukkan Indonesia sebagai rule of law. Jadi ditabrak begitu saja untuk kepentingan Gibran. Dan itu kepentingan Jokowi. Kesalahan-kesalahan prosedur ataupun etik itu bisa kemudian dipakai sebagai alat bukti kita membuktikan di MK. Pintu masuk pertama yang dipakai untuk memenangkan pertarungan. Loloskan dulu ini. Setelah lolos itu berbagai pelanggaran-pelanggaran ikutannya dilakukan dalam rangka pemenangannya. Kalau ini akan dibiarkan, akan dilakukan seterusnya nanti pada masa-masa yang akan datang. Dan ini membahayakan pelanggaran pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kalau saya tidak boleh dibiarkan ini karena akan terulang pada tahun 2029. Terkait tadi tentang Pak Hamdan, betul sekali. Beliau adalah ketua Dewan Pakar dan di tim hukum beliau adalah ketua Dewan Penasehat. Dan beliau juga adalah pengacara aktif yang bisa bersidang. Tetapi atas kesepakatan dari Mas Anies, Gus Imin dan Timnas, kita putuskan beliau tidak bersidang di MK karena beliau mantan ketua MK dan kami sangat menjunjung tinggi tentang etik. Itu penting bagi kami. Jadi itu satu perwujudan kami. Tentu kami berkepentingan, kawan-kawan lawyer berkepentingan karena Bang Hamdan adalah hakim Mahkamah Konstitusi, mantan ketua MK, sangat berkepentingan. Tetapi etik jauh lebih penting. Tidak etis kalau beliau mantan ketua MK bersidang di sini. Itu sahabat NJ Channel, cukup menarik sidang MK kali ini karena ada dua mantan ketua MK ini yang menggugat ke MK. Jadi ada dua mantan ketua MK yang melakukan gugatan ke MK. Di pihak Ganjar ada Pak Mahfud MD, mantan ketua MK,
Kemudian di pihak Pak Anies ada Hamdan Zulfa, ini juga mantan ketua MK. Ini benar-benar pertarungan yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebenarnya kalau pihak MK itu menarik benang lurus teman ya, maka sebenarnya mudah untuk memutuskan. Tetapi kalau MK-nya tidak lurus ya akan menjadi sulit teman ya, akan terjadi gejolak ketika dia akan memutuskan. Jadi yang benar apa ya lurus-lurus saja, kalau itu melanggar ya melanggar, tidak ya tidak gitu ya. Itu saya pikir lebih enak bagi ketua MK untuk memutuskan perkara ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Akankah Gibran akhirnya didiskualifikasi dari Pilpres 2024? Nah, kita tonton saja teman berikutnya apa yang akan diputuskan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.